Saat kamu terus kepikiran dia, ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai. Bukan hanya soal cinta yang tidak kesampaian, tapi bisa jadi ada emosi yang begitu kuat, begitu dalam, yang tertinggal dan belum sempat kamu lepaskan. Mungkin kamu pernah merasa, aku sudah move on. Tapi entah kenapa, hanya karena satu lagu, satu tempat, atau bahkan satu mimpi, kamu terus kepikiran dia lagi. Kenapa? Otak manusia bekerja merekam semua yang berkesan secara emosional. Dan bukan hanya kejadian indah, bahkan luka dan pertanyaan yang belum terjawab pun akan disimpan erat. Kita menyebutnya unfinished emotional attachment, keterikatan emosional yang belum selesai. Inilah yang membuatmu tetap terhubung dengan seseorang meskipun dia sudah pergi, atau kamu sudah mencoba melupakan. Kamu terus kepikiran dia karena saat bersama dia dulu, kamu pernah merasa sangat hidup. Pernah merasa sangat dicintai, atau mungkin sangat dihancurkan. Dan semua itu menciptakan jejak emosional yang sangat kuat dalam dirimu. Jejak itu bukan hanya tinggal di pikiran, tapi juga di hati. Dan kadang, bahkan sampai ke bawah sadarmu. Coba pikirkan lagi. Apakah saat kamu memikirkan dia, yang kamu rasakan itu kebahagiaan, atau luka, kerinduan, atau kekosongan? Karena seringkali, kita tidak sedang memikirkan orangnya, tapi sedang menghadapi emosi yang muncul karena dia. Kamu terus kepikiran dia, bisa jadi karena ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, tapi tidak sempat. Sebuah kalimat yang ingin kamu ucapkan, tapi tertelan oleh waktu. Atau mungkin, kamu menunggu penjelasan, tapi dia memilih diam dan pergi begitu saja. Dan sekarang, semua itu terulang di kepalamu. Setiap hari, setiap malam, meskipun kamu tidak ingin. Yang menyakitkan adalah, semakin kamu berusaha menyingkirkannya dari pikiranmu, semakin kamu terus kepikiran dia. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita tidak bisa membedakan mana yang ingin dilupakan, dan mana yang penting. Saat kamu bilang, aku tidak mau mikirin dia, otakmu hanya menangkap mikirin dia. Dan itulah kenapa dia tetap muncul di benakmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena jejak emosional itu masih ada, masih kuat, masih belum selesai. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Hadapi. Bukan lari, bukan menyangkal. Biarkan dirimu merasakan semuanya. Rasa kecewa, rindu, marah, bahkan sesak yang selama ini kamu tahan. Karena satu-satunya cara menyembuhkan adalah dengan menyadari bahwa kamu terus kepikiran dia bukan karena cinta itu belum hilang, tapi karena kamu belum berdamai dengan apa yang kamu rasakan. Dan percaya, ketika kamu berani menghadapi emosi itu, perlahan, kamu akan merasa ringan. Pikiranmu tak lagi dipenuhi olehnya, dan kamu tak akan terus kepikiran dia lagi seperti sebelumnya. Kadang, kamu sudah mencoba segala cara. Menghapus kontaknya, menghindari semua kenangan tentang dia, menyibukkan diri dari pagi hingga malam. Tapi tetap saja, kamu terus kepikiran dia. Dan anehnya, ada momen-momen yang terasa seperti lebih dari sekadar kebetulan. Kamu memikirkannya, lalu beberapa menit kemudian dia muncul di story media sosialmu. Kamu merindukannya, lalu malamnya dia muncul di mimpimu. Atau bahkan, kamu ingin melupakannya, tapi justru tiba-tiba ada orang lain yang membahas namanya. Ini bukan hanya permainan pikiran. Beberapa kepercayaan menyebutnya sebagai ikatan batin atau koneksi spiritual antara dua jiwa. Sebuah hubungan tak terlihat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan sangat nyata oleh hati. Ketika kamu terus kepikiran dia, bisa jadi itu karena hatimu sedang menangkap sinyal dari hatinya. Seperti dua frekuensi yang pernah selaras, dan kini masih tersambung, meski dalam diam. Ada sebuah konsep dalam spiritualitas yang disebut energi jiwa tersambung. Ketika dua orang pernah benar-benar terhubung entah karena cinta, pengalaman emosional yang dalam, atau hubungan batin yang intens, maka ada bagian dari energi mereka yang saling mengenali. Itulah kenapa kamu bisa merasakan dia, bahkan dari jarak yang jauh. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan? Atau merasa rindu pada seseorang yang sudah lama tak kamu temui? Lalu saat kamu menyadari, ternyata kamu sedang terus kepikiran dia? Bukan hal aneh jika kamu merasa seperti ada tarikan batin, seperti dia memanggilmu dalam diam.
Banyak yang menyebut ini sebagai telepati emosi. Meski tanpa kata, tanpa pesan, bahkan tanpa tatap. Tapi kamu bisa merasakan ada sesuatu dari dia yang menyentuh hatimu. Namun, kamu juga harus berhati-hati. Karena meskipun kamu terus kepikiran dia, itu tidak selalu berarti dia adalah takdirmu. Kadang, ikatan batin muncul bukan untuk menyatukan, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk memiliki, tapi untuk menyembuhkan luka yang pernah kamu bawa. Dan disinilah ujian hati yang sesungguhnya. Mampukah kamu membedakan antara koneksi yang menyembuhkan dan keterikatan yang menyiksa? Jika kamu terus kepikiran dia, tanyakan pada hatimu, apakah ini karena aku benar-benar terhubung dengannya? Atau karena aku belum bisa melepaskannya? Karena terkadang, seseorang hadir dalam hidup kita hanya untuk sebentar. Tapi jejak batinnya tinggal untuk waktu yang jauh lebih lama. Dan kalaupun memang ada ikatan batin antara kamu dan dia, jika memang dia untukmu, semesta akan mempertemukan lagi dengan cara yang jauh lebih baik. Tapi jika tidak, maka kamu harus percaya. Kamu terus kepikiran dia, bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu pernah benar-benar mencintai. Dan cinta yang tulus, meski tidak memiliki, akan tetap hidup dalam diam yang paling dalam. Kadang kamu bertanya-tanya, kenapa sih kamu terus kepikiran dia? Padahal secara logika, kamu tahu dia bukan untukmu. Kamu tahu cerita kalian sudah selesai. Tapi tetap saja, pikirannya muncul berulang kali. Seolah dia menempati ruang permanen dalam kepala dan hati. Jawabannya bisa jadi sangat sederhana. Kamu terus kepikiran dia karena kamu sendiri yang tanpa sadar membentuk kebiasaan itu. Pikiran manusia bekerja berdasarkan pola. Apa yang sering kamu pikirkan akan dianggap penting oleh otakmu. Semakin kamu mengulangnya, semakin kuat jejaknya. Semakin kamu menoleh ke belakang, semakin pikiranmu terseret ke arah yang sama. Bayangkan seperti ini. Setiap kali kamu membuka galeri dan melihat fotonya, setiap kali kamu membaca ulang chat yang dulu pernah membuatmu tersenyum, setiap kali kamu stalking media sosialnya walaupun hanya 1 detik, kamu sedang membentuk satu jalan kecil di pikiranmu. Dan semakin sering kamu melakukannya, jalan itu menjadi jalan besar. Jalan utama yang setiap kali kamu diam, otakmu memilih untuk lewat di sana. Dan itulah kenapa kamu terus kepikiran dia. Bukan karena perasaanmu makin dalam, tapi karena kamu menciptakan kebiasaan untuk mengingatnya. Dan kebiasaan itu sudah berubah jadi pola pikir. Lebih dari itu, ada satu hal yang banyak orang tidak sadar. Kamu merasa nyaman saat memikirkan dia. Bukan karena dia membawa bahagia, tapi karena kamu sudah terbiasa. Terbiasa merasa kehilangan. Terbiasa merasa rindu, terbiasa berharap dalam diam. Dan sayangnya, kamu terus kepikiran dia karena itu menjadi bagian dari rutinitas emosimu. Bangun tidur, ingat dia. Lihat notifikasi, berharap itu dari dia. Menjelang malam, pikirkan dia. Padahal kamu tahu, dia tidak pernah benar-benar hadir. Lalu bagaimana cara keluar dari pola ini? Pertama, sadari dulu bahwa kamu terus kepikiran dia karena kamu membiarkan itu terjadi. Kedua, mulai ubah kebiasaan kecilmu. Setiap kali kamu ingin membuka media sosialnya, alihkan. Setiap kali kamu ingin melihat fotonya, ganti dengan foto yang membuatmu bangkit. Setiap kali kamu merasa ingin menenggelamkan diri dalam kenangan, berdiri, bergerak, lakukan sesuatu. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Dan perlahan, saat kamu membentuk pola baru, kamu akan sadar. Kamu tidak terus kepikiran dia seperti dulu lagi. Bukan karena kamu berhenti mencintai, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Kadang, kamu sudah tahu semuanya. Kamu tahu dia tidak lagi memberi kabar. Kamu tahu dia tak pernah lagi memperjuangkan. Kamu bahkan tahu, dia sudah bersama yang lain. Tapi tetap saja, kamu terus kepikiran dia. Dan kamu pun bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Kenapa aku masih belum bisa berhenti memikirkan seseorang yang sudah pergi sejauh ini? Jawabannya bukan soal logika. Bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena hatimu belum siap melepas. Kita seringkali tidak sadar bahwa yang sulit dari melepaskan bukanlah kehilangan orangnya, tapi kehilangan harapan yang pernah kita tanam. Harapan bahwa dia akan kembali. Harapan bahwa cerita kalian masih bisa dilanjutkan.
Harapan bahwa apa yang kalian rasakan dulu akan tetap sama meski waktu telah berjalan. Itulah kenapa kamu terus kepikiran dia. Karena hati kecilmu masih berpegang pada harapan itu. Masih bertahan pada kemungkinan-kemungkinan yang kamu ciptakan sendiri. Dan meski orang-orang bilang ikhlaskan saja, kamu tahu bahwa mengikhlaskan bukan semudah membalikan telapak tangan. Karena yang kamu lepaskan bukan hanya seseorang, tapi semua perasaan yang pernah kamu sematkan padanya. Setiap kata manis yang dia ucapkan, setiap tatapan yang dulu membuatmu merasa cukup, setiap janji yang tidak ditepati, tapi sempat kamu percayai. Itu semua masih tertinggal di hati. Dan karena itu, kamu terus kepikiran dia. Terkadang, kamu bahkan menciptakan alasan untuk tetap memikirkannya. Kamu menyalahkan dirimu sendiri. Seandainya aku lebih baik. Seandainya aku lebih sabar. Padahal, yang pergi memang sudah memilih untuk pergi. Dan bukan salahmu jika hatimu belum siap menerima itu. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak akan benar-benar sembuh jika terus mengulur waktu untuk melepaskan. Karena melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi memberi dirimu izin untuk tidak lagi terluka karena cinta yang tidak lagi tumbuh. Dan ketika nanti kamu benar-benar siap, bukan hanya pikiranmu yang akan tenang, tapi dadamu akan terasa lebih lapang. Kamu akan bangun suatu pagi dan menyadari bahwa kamu tidak terus kepikiran dia lagi. Bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri lebih dari rasa yang pernah kamu beri padanya. Jika sampai detik ini kamu terus kepikiran dia, maka mungkin sudah waktunya. Bukan untuk mencari alasan mengapa dia masih memenuhi pikiranmu, tetapi untuk mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu cari saat memikirkannya? Apa yang ingin kamu temukan dari seseorang yang bahkan mungkin tidak lagi menoleh ke arahmu? Apakah kamu benar-benar merindukan orangnya? Atau kamu hanya merindukan momen-momen indah yang pernah kalian lewati? Atau jangan-jangan kamu hanya takut sendiri? Karena seringkali yang membuat kita terus kepikiran dia bukan karena perasaan yang masih ada, tapi karena kita belum berani menghadapi hidup tanpa dirinya. Kita takut hening tanpa kabar darinya. Kita cemas menghadapi hari tanpa bayangannya. Dan kita khawatir bahwa satu-satunya yang kita andalkan untuk merasa cukup benar-benar telah hilang. Tapi, coba jujur, apakah memikirkannya membuatmu bahagia? Atau justru menguras energimu, membuatmu lelah dalam diam, dan menggantung harapan yang tak pasti? Kamu terus kepikiran dia, tapi di waktu yang sama, kamu juga tahu, dia mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Dia mungkin tidak lagi menyisakan ruang untukmu. Dan kamu hanya terus berharap pada seseorang yang tak lagi menoleh. Jika ini membuatmu hancur pelan-pelan, maka pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan kamu akan membiarkan dirimu terluka? Karena rasa sayang yang sesungguhnya bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tahu kapan harus melepaskan. Dan jika kamu terus kepikiran dia hanya untuk menyakiti dirimu sendiri, maka itu bukan cinta. Itu adalah keterikatan. Maka, jangan lagi bertanya kenapa kamu tidak bisa melupakannya. Tapi tanyakan, kenapa kamu masih memeluk kenangan yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri? Kamu pantas bahagia. Dan kadang, kebahagiaan itu hanya akan datang setelah kamu berani melepaskan beban yang tak lagi bisa kamu bawa. Karena sesungguhnya, saat kamu mulai menyadari siapa yang benar-benar pantas kamu pikirkan, saat itulah kamu akan berhenti terus kepikiran dia, dan mulai kembali kepada dirimu sendiri.